Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agus Ariwibowo. Saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Di video kali ini kita akan kembali membahas berita-berita yang viral terkait dengan pranikah, pernikahan dan juga keluarga. Dan nanti di akhir video kita akan coba kasih tanggapan ya. Nah, kali ini saya mendapatkan satu postingan ya, yang ini dari akun Instagram Psikologi ya. Ini kalau dilihat di postingannya ini cukup viral ya, karena belasan atau puluhan ribu orang ya yang like dan juga share dan juga melakukan komentar ya di postingan ini. Nah, ini adalah tentang punya anak. Nah, ini kalau kita lihat nih dari judulnya ini agak cukup menantang ya, atau bikin penasaran ya, atau bahkan mungkin bikin kesel gitu ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman merasakan apa ketika membaca judulnya ini ya. Kejam nggak saya kalau bilang punya anak nggak boleh dalam keadaan miskin. Wah, ini bisa jadi ya, banyak orang yang nggak suka juga, atau mungkin banyak orang yang setuju juga. Jadi judulnya ini sangat pro kontra sekali. Dan di sini dikasih penjelasan ya sama psikologi, pesan buat para orang tua dalam tanda kutip miskin yang mau punya anak. Persiapan hamil, pas hamil, melahirkan itu butuh biaya. Yuk kita coba lihat ya bagaimana sih isi dari postingan ini lengkapnya ya. Nah, awalnya ya ini sebenarnya menanggapi ya. Jadi postingan ini kemungkinan besar ini menanggapi berita yang juga viral. Ya, ini di tanggal 5 September 2025. Terimpit utang yang tidak ada habisnya. Seorang ibu di Bandung gantung diri dan meracuni dua anaknya. Nah, ini tentu adalah salah satu kisah yang sangat tragis ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah menyimak ya berita tentang hal ini. Sang ibu menulis bahwa ia sudah tak kuat lagi menjalani hidup karena impitan utang yang tak ada habis-habisnya. Tak tahu lagi harus utang ke siapa. Nah, jadi postingan yang ini ya, jadi tentang pesan jangan punya anak kalau keadaan dalam miskin, itu sebenarnya mungkin terinspirasi dari berita kasus ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya, bagaimana seperti apa sih postingan beliau ya. Punya anak itu nggak mudah. Nah, ini saya setuju nih ya, punya anak itu nggak mudah. Yang kedua, dan mempersiapkan kehamilan, hamil, melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan anak butuh biaya. Wah, ini di huruf gede semua. Ini berarti sebuah penegasan ya. Oke, kita lanjut. Lalu ketika jadi mau orang tua masih mau main-main. Main ya boleh, asal tahu prioritas, kewajiban, dan batasan. Kalau enggak, ya enggak usah jadi orang tua. Wah, ini kalimatnya cukup menampar ya. Jangan asal jadi orang tua lah gitu intinya ya. Hidup itu mbok ya realistis. Zaman sekarang apa-apa butuh duit, bos ya, duit ya. Lalu eh, itu juga mulut tetangga atau orang sekitar. Kalau nggak tahu betul keadaan seseorang, ya nggak usah banyak ngomong. Mulutmu itu harimaumu, lisanmu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini buat para tetangga yang suka julid, yang suka nyinyir, jaga mulutnya, ya, jaga lisannya, karena dampaknya sangat buruk, ya. Mau salahkan siapa nih? Apakah mau salahkan pemerintah? Sepertinya nggak berguna juga, malah buang-buang waktu dan tenaga. Menyedihkan? Iya, tapi setidaknya semoga pemerintah lebih peka dan sadar untuk menjalankan amanat dari rakyat. Nah, sekarang kita coba tanggapi ya, apakah harus menunggu kaya dulu baru punya anak ya? Jadi secara umum saya sepakat ya, saya setuju dengan postingan tadi bahwa menjadi orang tua itu nggak mudah. Memiliki anak apalagi, karena anak itu adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan kepada kita dan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar terhadap anak, dan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab hingga akhirat nanti. Jadi saya sangat sepakat ya bahwa memang punya anak itu nggak mudah, punya anak itu nggak main-main. Akan tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu saya coba sampaikan ya. Yang pertama adalah apakah seseorang ketika mereka ya merasa masih miskin
berarti nggak punya anak dulu atau harus nunggu kaya raya dulu punya anak. Nah, ini mungkin perlu kita luruskan ya. Untuk memiliki seorang anak, yang penting banget teman-teman itu adalah kesadarannya dulu. Jadi bukan di kaya miskin, bukan di materinya dulu, bukan dari seberapa banyak uangnya, enggak. Ya karena kalau kita bicara mengasuh anak itu sebenarnya bukan hanya tentang uang juga. Ya, bukan hanya tentang uang saja. Karena bisa jadi ada anak ya yang lahir dari orang tua yang sangat kaya raya, tajir, melintir, akan tetapi anak ini merasa kosong jiwanya. Dia merasa kehilangan sosok ibu, dia kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Dia tumbuh menjadi pribadi yang mungkin memiliki luka pengasuhan ya, atau mungkin dikenal juga sebagai inner child yang maladaptif gitu ya. Nah, itu ada ya. Jadi salah satu penyebab luka pengasuhan itu anak yang terlantar di rumah mewah ya. Nah, itu saya baca sumber referensinya di buku Membasuh Luka Pengasuhan, karya dari seorang psikolog namanya Ibu Diah Mamudah dan juga Pak Dandi ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi memang untuk memiliki anak tidak hanya butuh uang saja. Uang itu tentu diperlukan dan dibutuhkan, akan tetapi bukan berarti Anda punya banyak uang, Anda kaya raya, Anda tajir melintir, Anda bisa jadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa membesarkan anak dengan cara yang tepat, belum tentu. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila mungkin teman-teman ya secara ekonomi mungkin berkekurangan, ya hidupnya mungkin pas-pasan, belum tentu juga bisa dikatakan sebagai orang tua yang buruk. Karena kalau kita melihat banyak realita juga di sekitar kita, di mana anak-anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang berhasil, bahkan sukses di kehidupannya setelah dewasa, itu tumbuh di keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan ada di keluarga yang ya boleh dikatakan miskin juga. Jadi di sini yang paling penting kalau menurut saya ya, itu adalah kesadaran tentang tanggung jawab saat memiliki anak. Karena ketika seseorang punya kesadaran, ya dia paham ketika dia memiliki anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus memberikan tanggung jawab yang terbaik, maka akhirnya dia juga akan melakukan ikhtiar yang terbaik. Nah, kalau dari sisi Muslim ya ikhtiar itu ada yang namanya jalur langit, ada yang namanya jalur bumi. Ya jalur bumi itu ikhtiarnya dia kerja, ya dia belajar, dia menumbuhkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan value dirinya yang otomatis nanti ya penghasilannya bertambah, kondisi ekonominya juga akan menjadi lebih baik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya Allah datangkan ya jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Sehingga anak ini ada aja jalannya. Mau masuk sekolah ada aja rezekinya dan seterusnya. Jadi dua ya, doanya dikuatkan, ikhtiarnya juga dikuatkan. Jangan salah satu gitu kan. Ya udahlah ini jalur langit gitu. Doa aja terus tapi malas kerja ya nggak bisa juga. Jadi kesadaran ini kalau menurut saya yang utama, kesadaran untuk menjadi orang yang tua yang baik. Kesadaran untuk bertanggung jawab di dalam proses pengasuhan, baik dari ayah dan juga baik dari ibu. Ya, uang insya Allah nanti bisa diusahakan, bisa diupayakan ketika punya kesadaran itu tadi. Nah, lalu mungkin yang jadi pertanyaan, kalau misalnya masih pas-pasan, kalau misalnya kita masih berjuang gitu ya secara ekonomi dan sebagainya, apakah kita harus nggak punya anak dulu ya, menunda anak dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini kita balik lagi kepada tujuan dari sebuah pernikahan. Ya, salah satu tujuan utama ya dari pernikahan itu adalah untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Nah, jadi memang diutamakan ya sebisa mungkin ya kita bisa punya anak, kita melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Dan tentunya ini diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab. Ya, kesadaran dan akan tanggung jawab sebagai ayah kalau buat yang laki-laki, kesadaran akan tanggung jawab sebagai ibu buat yang wanita. Memahami peran-perannya seperti apa. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menikah, ini bisa dipelajari. Ya, disiapkan bekal diri sebelum menjadi orang tua agar apa? Agar menjadi orang tua yang baik. Ini enggak hanya untuk yang merasa duitnya kurang atau pas-pasan. Termasuk bagi teman-teman yang mungkin merasa duitnya banyak ya, termasuk kalangan yang mapan lah secara ekonomi. Ini juga penting dipahami. Kenapa? Karena generasi yang hebat, generasi yang soleh, generasi yang soleha itu enggak hanya lahir dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi generasi yang soleh dan soleha yang hebat itu lahir dari keluarga yang orang tuanya paham akan tanggung jawabnya, orang tuanya yang peduli terhadap anaknya, orang tuanya yang mengupayakan dengan cara yang terbaik ya dalam proses pengasuhan anaknya.
Nah, meskipun mungkin di awal dia secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kurang, akan tetapi dia paham ini tanggung jawab yang besar. Dia terus melakukan usaha, dia terus melakukan upaya terbaik, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jaga anaknya, maka insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalannya. Ya begitu juga sebaliknya, ada banyak orang yang kaya secara materi dan seterusnya, tapi dia melalaikan anaknya. Dia punya anak, ya anaknya dibiarin aja atau dikasih hal yang mewah dan seterusnya. Sehingga anak tumbuh, ya mungkin secara fisik bisa jadi sehat, kuat gitu ya. Akan tetapi belum tentu secara adab, akhlak dan seterusnya. Ya. Nah, itu pandangan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Yuk, kita saling berbagi pendapat, kita diskusi di kolom komentar. Kalau ada ide atau informasi berita-berita yang viral, postingan yang viral, boleh dikasih tahu di kolom komentar. Nanti kan kita coba tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.